Sukihonto dan selamat malam para sahabat Dhamma. Sungguh berbahagia kita bisa berkumpul pada malam hari ini, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 dalam acara Q&A bersama Biku Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Jotika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Marilah kita bersama-sama hadir dan belajar Dhamma. Sebagai informasi, Zoom ini juga di-upload ke YouTube. Silakan mengunjungi channel PATVDH Sidikalang atau Yayasan Sadama Jotika dan jangan lupa untuk di-subscribe. Sebelum kita memulai acara Q&A pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada sesi tanya jawab. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan bertanya langsung dengan menekan menu raise hand di aplikasi Zoom. Penanya bisa membuka kamera pada saat bertanya, dan para sahabat Dhamma kita batasi untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Yang kedua adalah dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom, dan yang ketiga dengan mengirimkan pertanyaan melalui media sosial PATVDH Sidikalang di Instagram dan WhatsApp dengan nomor 0852 77111266. Baiklah para sahabat Dhamma, acaranya akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Wandami Bante, apakah acara ini bisa kita mulai? Ya, mari kita memulai dan menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, para sahabat Dhamma, kita akan segera memulai acara Q&A malam hari ini. Dari peserta yang hadir malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang bertanya langsung bisa raise hand maupun mengirimkan pertanyaan ke kolom chat. Apabila belum ada, maka kita akan melanjutkan pertanyaan yang telah masuk pada pertemuan sebelumnya. Bante, ini ada pertanyaan dari Ciyenli Hartono. Apakah Pangeran Wisantara punya kemampuan melihat masa lampaunya yang pernah beradipana untuk menjadi Buddha? Sehingga beliau tahu dengan banyak berdana atau melepas harta benda, termasuk anak dan istri sebagai budak juga merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan parami. Sehingga beliau rela atau tidak melekat. Ya, mengenai pertanyaan ini, ya, tepatnya itu di dalam Jata Kata-Kata di buku ketujuh, cerita sangat lengkap di sana mengenai Pangeran Nusantara. Bante ada mempersiapkan satu slide. Ya, ini di dalam teks Jata Kata-Kata di buku ketujuh, tepatnya itu di paragraf 2281. Nah, di sana ada aspirasi dari Pangeran Wasantara ketika dia mendanakan kedua anaknya, begitu ya. Di sebelah kiri kalian bisa melihat ada bahasa Palinya, yang artinya itu di sana ia memberi dana. Wahai Brahmana, dibandingkan dengan segala kekayaan, pengetahuan tentang kesempurnaan Maha Tahu, di sini adalah Sabba Nyuta Nyana. 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali lebih lebih pia itu lebih disukai, begitu ya. Dan juga di sana ada aspirasi, semoga pemberian ini menjadi sebab bagi pencapaian pengetahuan atau patiweda. Jadi penembusan pencapaian pengetahuan Maha Tahu, Sabba Nyuta Nyana. Demikian katanya. Kemudian Pangeran Wasantara memberikan persembahan, yaitu kedua anaknya kepada Brahmana yang kejam, gitu ya. Nah, jadi di sini kita dengan teks ini kita menjadi paham bahwa ternyata Pangeran Wasantara sendiri sudah paham bahwa pemberian dana ini adalah merupakan bagian dari pemenuhan parami atau kesempurnaan
yang harus dilakukan oleh seorang bodhisatta untuk berkondisi menjadi sampah sang Buddha begitu ya di kehidupannya. Nah, jadi artinya bodhisatta kita itu terutama di saat menjadi Pangeran Nusantara itu sangat paham bahwa dia itu merupakan seorang bodhisatta yang sedang mengumpulkan parami untuk menjadi sama sang Buddha. Di sini Sabanyutanyana ini adalah istilah yaitu satu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh seorang sama Sang Buddha. Nah, di mana dikatakan di dalam teks kita Sabanyutanyana ini adalah pengetahuan yang muncul pada saat Pangeran Siddhartha yang sudah melepas keduniawian di bawah pohon Bodhi mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, pada saat itu disertai dengan pengetahuan Sabanyutanyana ini, yang artinya ini adalah pengetahuan yang secara spesifik dimiliki oleh seorang sama Sang Buddha. Nah, jadi Paus Sayadaw sendiri di banyak Dhammadesana beliau selalu mengatakan bodhisatta kita itu selalu memiliki aspirasi di setiap kehidupannya ketika memenuhi parami, yaitu idame punyang atau idame danang sabanyutanya rasa pacehotu. Nah, ini terkonfirmasi dengan teks yang kita cuplik di dalam cetak kata-kata di buku ketujuh ya, di paragraf 2281. Oke, jadi artinya Pangeran Nusantara ini paham bahwa dengan mendanakan anaknya ini dia akan memenuhi kesempurnaan terutama mengenai kesempurnaan dana begitu ya. Karena jalan seorang sama Sang Buddha di dalam Ratana Sutta di sana dibahas bahwa Buddha kita itu harus memenuhi tidak hanya 10 parami, tetapi 30 parami. Nah, di mana di masing-masing paraminya ini kita dapat bagi atau kelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, contohnya dana parami atau kesempurnaan mengenai dana. Di sini ada 3 bagian dalam kesempurnaan dana. Yang pertama itu adalah dana parami biasa, di mana seseorang ketika mereka mendanakan harta bendanya, rumahnya, tanahnya, emasnya, begitu ya. Nah, jadi segala macam materi yang dia miliki, kemudian dia danakan dengan aspirasi, semoga saya dengan dana ini, semoga terkondisi untuk mencapai nibbana. Nah, ini yang kita sebut sebagai dana parami. Nah, kemudian ada yang disebut dana upaparami atau dana kesempurnaan yang lebih tinggi. Nah, di sini yang dimaksud lebih tinggi itu adalah ketika dia mampu untuk mendanakan anggota bagian tubuhnya. Nah, seperti di salah satu cerita di Jataka, itu ketika bodhisatta kita terlahir sebagai seorang raja, kemudian ada seorang Brahmana yang meminta kepada raja tersebut mata dari rajanya. Nah, jadi pada saat itu bodhisatta kita sebagai seorang raja mampu untuk mendanakan bola matanya kepada si Brahmana ini. Nah, ini yang disebut dana upaparami. Ya. Jadi dana yang ketika dia berikan anggota bagian tubuhnya dengan aspirasi semoga kebajikan dana ini mengkondisikan dia untuk mencapai nibbana, atau dalam hal Sang Buddha ini adalah dia selalu beraspirasi idame danang sabanyutanyana patiwedasa pacihotu begitu ya. Semoga pemberian ini menjadi sebab bagi pencapaian penembusan pengetahuan maha tahu begitu sabanyutanyana. Kemudian ada yang jenis ketiga yaitu dana paramata parami, yaitu dana kesempurnaan yang lebih tinggi atau kesempurnaan dana yang paling tinggi paramata, yaitu ketika dia mampu untuk berdana nyawanya untuk orang lain dengan aspirasi semoga pemberian nyawanya ini itu dapat mengkondisikan untuk pencapaian maha tahu sabanyutanyana.
begitu ya. Nah ini di dalam terutama di teks Jataka kita dapat melihat beberapa kali di beberapa cerita Bodhisatta kita itu tidak hanya menjanakan anggota tubuhnya, tetapi juga nyawanya begitu ya. Nah jadi ini kesempurnaan yang harus dipenuhi oleh seorang sama sang Buddha begitu. Nah jadi di sini anaknya ini juga termasuk ke dalam anggota tubuhnya begitu ya. Jadi upaparami dana kesempurnaan yang lebih tinggi dari dana materi. Ya, seperti itu Nancy ya. Ya, baik, terima kasih Bante. Selanjutnya pertanyaan dari Jum Chat sebelumnya, host. Pertanyaan kedua Bante, ini pertanyaan dari Sila. Jika murid utama Buddha ingin mencapai kesucian, butuh satu asangkaya kappa dan 100.000 kappa. Pertanyaannya, jika murid awam atau murid biasa beradipana mencapai pencerahan minimal sebagai sotapana, minimal berapa kali kehidupankah bisa terwujud? Jika umat awam di kehidupan sekarang ini bisa mencapai sotapana, apakah ini bisa terwujud sejak beradipana berkalpa-kalpa lamanya? Ya, di sini ditanyakan mengenai durasi seseorang berlatih agar bisa mencapai sotapana ya. Ya, di teks kita memang dijelaskan contohnya seperti Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana sebagai murid utama Sang Buddha eh, dikatakan harus memenuhi kesempurnaan sebanyak satu asankya dan 100.000 mahakapa begitu ya. Nah, sedangkan seperti Bante Ananda, Bante Mahakasapa yang merupakan Mahasawaka atau murid besarnya Sang Buddha diperlukan minimal yaitu 100.000 mahakapa. Jadi ini adalah satuan waktu atau durasi mereka berlatih dan juga mengumpulkan kesempurnaan untuk menjadi murid besar atau murid utamanya Sang Buddha. Tetapi di satu buku yaitu karangan Lady Sayadaw, coba slide-nya dimundurkan satu halaman slide sebelumnya. Ya ini di bukunya Lady Sayadaw, A Manual of the Perfection Parami atau Parami Dipani. Lady Sayadaw ada membahas durasi waktu seperti sama Sang Buddha mencapai kesempurnaan, begitu. Durasi waktu mengumpulkan parami dan juga ada waktunya Panceka Buddha dan juga ada Agasawaka dan Mahasawaka. Nah, di sini Bante mencuplik bagian mengenai Pakati Sawaka atau para siswa biasa begitu ya. Sawaka itu murid Sang Buddha, Pakati itu yang biasa. Nah, jadi tidak ada satu pernyataan tegas di dalam teks kita mengenai berapa waktu yang perlu dikumpulkan oleh seorang Pakati Sawaka atau murid biasa. Nah, di sini artinya waktunya itu bervariasi dimulai dari 100.000 mahakapa sampai yang paling pendek ya di sini kita tidak memahami seberapa pendek begitu ya. Tetapi yang jelas slide berikutnya ya Bante mencuplik di dalam Dutya Sapuri Sariputta Sutta di dalam kitab Mahawagga Samyutta Pali. Di sana Sang Bagawa atau Sang Buddha itu bertanya kepada Bante Sariputta mengenai apa itu Sotapati Angga atau faktor-faktor untuk menjadi seorang Sotapana. Nah, jadi Bante Sariputta menjawab ada 4 hal untuk menjadi seorang Sotapana. Nah, yang pertama itu adalah Sapurisa Samsewo atau bergaul dengan orang mulia. Itu memiliki pertemanan atau kedekatan dengan orang-orang mulia.
Di dalam kitab penjelas makna atau kata dijelaskan apa yang disebut Sapurisa Samsawa ini adalah ketika kita eh, dekat dengan sama Sang Buddha ataupun juga para arahat begitu ya, atau murid-murid Sang Buddha. Nah, ini dikatakan sebagai salah satu faktor untuk mendukung untuk menjadi seorang Sotapanna. Nah, jadi kondisi pertama adalah berteman dengan orang-orang mulia. Yang kedua itu adalah mendengarkan dhamma yang sesungguhnya atau dhamma yang sejati. Disebutnya itu sadhamma. Nah, sadhamma itu dhamma yang sesungguhnya atau dhamma yang sejati. Sawanang, mendengarkan dhamma yang sejati. Nah, di sini, di dalam penjelas makna juga dijelaskan bahwa yang disebut sadhamma sawanang itu adalah ketika kita mendengarkan dhamma dari Tipitaka Dhamma, begitu ya. Jadi dhamma yang ada di dalam Tipitaka disebut sadhamma sawana. Nah, jadi ketika Anda melihat cuplikan Duttiya Sapurisa Sutta ini yang Bante ambil di dalam Tipitaka, itu juga artinya adalah Anda pada saat ini juga sedang mendengarkan sadhamma sawana, dhamma yang sesungguhnya yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian yang faktor ketiga adalah yoniso manasikara. Nah, jadi dia memiliki perhatian yang bijaksana. Nah, di dalam kata-kata dijelaskan yang disebut perhatian yang bijaksana ini adalah ketika dia mampu untuk mengarahkan perhatiannya untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dengan sifat-sifatnya anicca, dukkha, anatta, begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini dia memiliki perhatian dengan objek vipassana. Nah, lebih tepatnya begitu ya. Jadi ketika seseorang mampu untuk berlatih vipassana, nah karena pada saat berlatih vipassana dia akan melihat objek keadaan yang sebenarnya atau realita yang sesungguhnya, dan dia juga mampu untuk melihat sifat-sifatnya yang disebut sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa aku, tanpa inti, tanpa jiwa, begitu ya. Nah, ini yang disebut yoniso manasikara, yaitu salah satu dari faktor untuk menjadi seorang sotapanna. Kemudian yang keempat itu adalah dhamma nudhamma pati-pati, yaitu berlatih sesuai dengan dhamma. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia mampu untuk dapat menembus lokutara dhamma. Nah, jadi latihannya itu mampu untuk menembus dhamma yang adi duniawi. Nah, yang dimaksud dengan adi duniawi itu adalah 4 maga, 4 pala, dan juga elemen nibbana. Jadi 9 lokutara dhamma begitu ya. Nah, ini yang disebut berlatih sesuai dengan dhamma. Nah, jadi kalau seseorang mampu untuk mengkondisikan 4 faktor ini, artinya dia itu mampu untuk menjadi seorang sotapanna. Jadi apa hubungannya dengan teks yang dijelaskan oleh Lady Sedol dengan teks yang Bante ambil di dalam Duttiya Sariputta Sutta? Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan seseorang yang mampu untuk bertemu dengan orang yang mulia seperti Sang Buddha, seperti para arahat, begitu ya. Nah, sebenarnya ada satu syair di dalam teks kita dijelaskan orang yang mampu untuk terlahir dan menyokong ajaran Sang Buddha, artinya dia berada di dalam masa ajaran Sang Buddha itu tetap ada, tetap eksis. Nah, dia merupakan orang yang punya atau kebajikan yang besar. Nah, tetapi orang-orang yang tidak bertemu dengan ajaran Buddha, tidak bisa berlatih, tidak bisa juga menyokong ajaran Buddha, nah dikatakan adalah orang yang miskin dengan kebajikan. Nah, jadi di sini memiliki kondisi untuk berteman, bisa mampu untuk datang ke wihara, bertemu dengan orang mulia seperti Sang Buddha, seperti para arahat begitu. Artinya dia tuh punya kebajikan yang dia kumpulkan
bukan hanya di kehidupan sekarang begitu ya. Nah, tetapi kondisi-kondisi yang istimewa ini tentu dia sudah arahkan dari banyak kehidupan. Nah, sehingga dengan kebajikan yang luar biasa, akhirnya dia mampu untuk terlahir saat ini bertemu dengan ajaran Sang Buddha begitu. Nah, jadi artinya untuk mampu bertemu dengan ajaran Sang Buddha ini juga diperlukan banyak kebajikan begitu, dan artinya kebajikan yang seperti ini tidak mungkin hanya dikumpulkan hanya di satu kehidupan begitu ya. Nah, makanya bisa dikatakan di banyak kehidupan seseorang perlu untuk mengumpulkan banyak kebajikan, bahkan untuk bisa bertemu dengan para arahat. Nah, kemudian mendengarkan damai sesungguhnya itu juga merupakan kondisi yang Sang Buddha katakan itu sangat langka. Bisa mendengarkan damai sesungguhnya itu adalah kita bisa dikatakan orang yang sangat langka yang bisa mendengarkan damai sesungguhnya. Nah, kita bisa melihat damai yang bahkan di zaman Sang Buddha itu sudah ada yang disebut adama atau bukan damai sebenarnya, bukan damai yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, bahkan damai-damai seperti ini terkadang juga disampaikan oleh para biku yang masih memiliki pandangan salah begitu. Nah, apalagi di zaman sekarang sudah 2000 tahun lebih ajaran Sang Buddha tetap bertahan yang disampaikan dari tradisi oral atau tradisi menghafal Tipitaka. Nah, kemudian juga di mana di satu zaman para biku juga sudah tidak bisa menghafal seluruh Tipitaka, akhirnya Tipitaka itu dituliskan di daun lontar begitu ya. Ya, sekarang kita mendapatkan Tipitaka yang sudah dikukuhkan di dalam Sanggayana atau Konsili Buddhis. Ya, kita mendapatkan Tipitaka Dhamma ini. Dan ini proses yang sangat sulit. Dan bahkan untuk bisa mendengarkan damai sesungguhnya, untuk bisa memahami damai yang sebenarnya di dalam Tipitaka itu juga menjadi hal yang sangat sulit begitu ya. Atau yang sangat langka. Uh, Mungkin juga kita bisa memberikan satu pembandingan di banyak kesempatan. Bante selalu bertanya kepada yogi yang sedang berlatih di tempat Bante ataupun juga di wihara ketika Bante datang begitu. Ketika Bante bertanya, kalian sebagai Buddhis, nah apakah sudah pernah melihat kitab Tipitaka begitu ya, kitab suci agama Buddha? Nah, kebanyakan dari apa yang Bante tanyakan itu, mereka selalu menjawab belum pernah. Nah, mereka hanya melihat yang disebut Tipitaka itu kadang hanya buku parita begitu ya. Atau bahkan tidak pernah melihat sama sekali. Nah, jadi eh, kita bisa memahami di sini bahkan di lingkungan Buddhis, di lingkungan pengikutnya Sang Buddha, di lingkungan yang mengatakan bahwa ini adalah putra-putrinya Sang Buddha, itu juga masih sedikit dari mereka itu yang mampu untuk bisa melihat Tipitaka, mendengarkan ajaran Dhamma dari Tipitaka begitu. Nah, jadi kita bisa mengatakan di sini kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi-kondisi ketika kita bisa mendengarkan damai sejati adalah kondisi yang luar biasa istimewa. Kondisi yang luar biasa sangat langka. Nah, jadi kalau kita mampu untuk bisa memiliki kondisi ini, artinya ini adalah kita sudah sangat dekat dengan pencapaian Sotapanna. Nah, tetapi ada kondisi yang berikutnya, yaitu Yoniso Manasikara. Nah, di mana di dalam kata-kata itu dijelaskan adalah mengacu kepada latihan Vipassana. Nah, dari sekian banyak Buddhis, nah seberapa banyak orang yang atau seberapa banyak Buddhis itu yang melatih sampai latihan Vipassana, sampai bisa melihat realitas sesungguhnya dan mencatatnya atau memahaminya sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, dan anatta tanpa aku.
Nah, jadi jangankan Wipasana. Nah, contohnya kalau misalkan ada retret meditasi begitu ya. Nah, seberapa banyak Buddhis yang ikut latihan meditasi. Nah, jadi ini juga kita bisa melihat perbandingannya itu sangat-sangat langka, sangat-sangat sedikit begitu ya. Nah, artinya apa? Nah, artinya orang-orang yang benar-benar mampu untuk bisa memiliki kesempatan untuk berlatih meditasi itu juga merupakan orang yang istimewa. Orang yang memiliki parami dari kehidupan-kehidupan sebelumnya sehingga bisa mendukung, terkadang menjadi penasaran apa itu meditasi, apa itu samatha, apa itu vipassana begitu. Nah, jadi sebenarnya rasa penasaran yang seperti ini biasanya itu karena parami atau kesempurnaan yang dia lakukan sebelumnya yang mengkondisikan dia itu untuk bertemu dengan damai sesungguhnya, untuk menjadi penasaran terhadap latihan meditasi yang akhirnya meditasi begitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah sangat istimewa. Artinya orang yang penasaran dengan latihan-latihan yang seperti ini, artinya dia itu sudah punya kesempurnaan yang dia kumpulkan sebelumnya, begitu. Nah, kemudian faktor yang keempat, berlatih sesuai dengan dhamma, untuk bisa melihat lokutara dhamma. Nah, ini juga dikatakan kondisi yang sangat-sangat langka, begitu ya, di antara para Buddhis. Nah, seberapa banyak orang yang mampu untuk berlatih sesuai dengan dhamma. Nah, bahkan zaman sekarang dikatakan juga ada orang yang mampu untuk memproduksi sertifikat Sotapanna begitu ya. Nah, dengan berlatih selama 7 hari latihan meditasi. Nah, setelah selesai latihannya itu dikasih sertifikat Sotapanna begitu. Nah, jadi dhamma yang seperti ini itu juga sebenarnya sangat langka ya ketika seseorang mampu untuk bisa berlatih untuk mencapai lokutara dhamma. Nah, jadi dan latihan atau kondisi-kondisi seperti ini kita bisa memahami itu tidak bisa dicapai hanya dengan orang yang baru mengetahui ajaran Sang Buddha di kehidupan ini begitu ya. Artinya dia sebenarnya mengumpulkan parami, mengumpulkan kesempurnaan dengan berdana, dengan menjaga sila, dengan meditasi begitu. Di mana di satu kehidupan walaupun dia berjuang meditasi tetapi tidak bisa mencapai kesempurnaan, tidak bisa mencapai sotapanna, tetapi bukan berarti latihan yang dia jalankan itu sia-sia. Nah, di mana latihan yang dijalankan itu walaupun seumur hidupnya itu yang akan menjadi landasan parami untuk dia di kehidupan berikutnya sehingga dia menjadi lebih dekat lagi, lebih memiliki faktor-faktor menuju sotapanna uh, lebih lengkap gitu ya sehingga dia akan semakin dekat dengan pencapaian sutapannanya. Nah, makanya kenapa di dalam teks kita dijelaskan seperti murid-murid Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, begitu ya, Bante Ananda. Nah, mereka bahkan perlu mengumpulkan berkalpa-kalpa waktu satuan yang sangat panjang untuk menjadi arahat begitu. Nah, jadi kalau kita contohnya mengacu kepada Bante Sariputta sendiri. Nah, kalau kita melihat sebenarnya bagaimana Bante Sariputta itu mengumpulkan parami itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Nah, contohnya ketika Bante Sariputta itu menerima ramalan pasti dari sama Sang Buddha, nah pada saat itu Bante Sariputta itu adalah merupakan seorang petapa yang sangat luar biasa sakti dan juga memiliki banyak pengikut begitu ya. Nah, dikatakan sakti ini dikatakan pada saat itu Bante Sariputta itu merupakan seorang petapa yang mampu untuk terbang, mampu untuk melakukan keajaiban hanya dengan pikirannya. Nah, contohnya ketika pikirannya itu beraditana atau menginginkan, oh semoga kanopi bunga itu tercipta, begitu ya. Nah, jadi pada saat itu kekuatan batinnya itu mampu untuk menciptakan kanopi bunga, begitu. Nah, jadi sesakti itu pada saat itu seorang calon bakal Bante Sariputta. Nah, tapi pada saat itu Bante Sariputta itu juga mampu untuk menjadi seorang arhat. Nah, tetapi batinnya itu dia tidak
menginginkan untuk menjadi seorang arahat, tetapi ingin menjadi seorang arahat dengan menjadi murid utamanya Sang Buddha. Nah, jadi ketika beraspirasi untuk menjadi seorang murid utamanya Sang Buddha, nah dia walaupun dengan segala kesaktiannya, dengan segala kekuatan konsentrasinya, tetapi parami itu masih kurang, kesempurnaan itu masih kurang. Nah, sehingga dia perlu untuk mengumpulkan satu asangkya dan 100.000 mahakapa untuk menjadi seorang murid utamanya Sang Buddha. Nah, di sini kita bisa memahami seberapa istimewanya murid-murid utamanya Sang Buddha, murid-murid besarnya Sang Buddha, begitu ya, dibandingkan dengan arahat biasa. Ya, seperti itu ya, Nancy. Terima kasih atas penjelasannya, Bante. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ko Edi. Silakan Ko Edi membuka kamera. Oke, Sukio tuh nama budaya Bante. So Sukio tuh moderator dan teman-teman sedama semuanya. Bante, tadi saya mau bertanya. Kebetulan Bante ada sedikit menyinggung tadi ya apa yang mau saya tanya, bahwa tadi Bante bilang bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu seperti apa adanya. Yang tadi Bante mengatakan melihat seperti duka anicca anatta, Bante. Tapi saya mungkin mau kasih contoh, Bante, mungkin sebelum sampai ke duka anicca anatta. Contohnya begini, Bante, kalau kita manusia dalam sehari-hari berinteraksi, misalnya saya melihat seseorang, dia tuh namanya Johnson misalnya. Kita melihat dia, mata melihat, Bante. Nah, yang dimaksud dengan kata Sang Buddha, melihat, kalau kita melihat hanya melihat. Jadi kalau misalnya saya melihat seseorang yang bernama Johnson itu, harusnya di dalam apa yang saya lihat itu, oh ini Johnson, atau oh ini ternyata 32 bagian tubuh dan skeleton. Atau lebih dalam lagi, oh ternyata ini hanya unsur tanah, air, api, dan angin. Jadi yang saya ingin tanyakan, Bante, mungkin ya kita sehari-hari berlatih, mungkin memang tingkatan seseorang berbeda, tapi untuk pemahamannya, melihat seperti apa adanya bagaimana, Bante. Dan kemudian juga sama dengan panca indera yang lain seperti telinga, Bante. Misalnya kita berbicara dengan seseorang, dengan A berkata, bersihkan lantai ini. Jadi yang kita dengar itu, mendengar apa adanya itu maksudnya, oh ini suara-suara, atau bersihkan lantai. Jadi kita bersihkan. Tanpa ada emosi, loh, kenapa kamu suruh saya bersihkan? Memangnya kamu siapa? Nah, jadi yang maksudnya kata Sang Buddha, melihat itu melihat, mendengar itu sampai kedalaman di mana, Bante? Sampai ke unsur hakikinya, para mata dhamma, atau bagaimana, Bante? Mungkin ya. Sadu, Bante. Ya. Ya, istilah yata butang pajanati atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Di sini di dalam teks, contohnya di Samadhi Sutta begitu ya, atau di banyak sutta yang lain, Sang Buddha membahas sebenarnya mengenai 4 kebenaran mulia. Nah, jadi yang tadi Ko Edi jelaskan itu juga sama. Jadi sebenarnya bagaimana kita mampu untuk bisa merealisasi 4 kebenaran mulia. Nah, ketika Anda melihat teman yang bernama Johnson, kemudian juga menyadari, oh Johnson ini tidak lain hanya terdiri dari 32 bagian tubuh, begitu ya. Nah, walaupun itu dikatakan sebagai konsep, tetapi persepsi tentang 32 bagian tubuh ini memunculkan batin yang bajik, begitu ya. Persepsi partikula atau menjijikan dari makhluk. Nah, begitupun juga bahkan ketika dia mampu untuk memahami, oh ternyata yang namanya Johnson itu tidak ada. Ternyata hanya berupa partikel-partikel yang juga di mana partikel ini tersusun dari 4 elemen besar. Elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin, begitu. Nah, tetapi kalau dia melihat Johnson itu dengan hanya membandingkan atau bernalar bahwa oh
yang Sang Buddha katakan Johnson ini hanya dari 4 elemen, kemudian dia mengira-ngira yang disebut 4 elemen itu apa, begitu. Nah, itu bukan yata butang pajanati atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tetapi dia hanya memahami 4 kebenaran mulia, begitu. Nah, tetapi ketika dia benar-benar, contohnya dengan konsentrasi yang kuat, kemudian dari konsentrasi ini dia berusaha untuk melihat ke depannya, yaitu temannya Johnson, dan dia juga mampu untuk menembus bahwa oh, Johnson ini sebenarnya hanya partikel-partikel yang muncul dan lenyap, yang kemunculan dan kelenyapannya itu juga karena 4 sumber, yaitu kama, ada yang dari cita, kesadaran, yang ada dari temperatur, elemen api, dan juga dari elemen nutrisi, begitu, oja. Nah, jadi pada saat itu dia mampu untuk menembus, begitu ya, untuk bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, jadi yang dia lihat lagi sebenarnya bukan lagi Johnson, tetapi hanya elemen-elemen yang muncul karena kondisi, begitu. Nah, jadi waktu dia mampu untuk bisa memahami Johnson ini secara realitas sesungguhnya, dan dia juga sebenarnya mampu untuk melihat bahwa yang namanya elemen-elemen ini itu juga tidak konstan, artinya tidak selalu ada, tetapi dia akan melihat elemen-elemen ini selalu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, jadi dia juga pada saat itu ketika melihat realitas sesungguhnya, dia juga akan mampu untuk melihat 3 sifat universal dari segala sesuatu, yaitu anicca, tidak kekal, dukkha, yang ditekan terus oleh kemunculan dan kelenyapan yang berupa penderitaan, dan juga tidak ada yang namanya inti, tidak ada yang namanya jiwa, tidak ada sesuatu yang meneruskan dari satu waktu ke waktu yang lain yang berupa siapa sebenarnya si Johnson itu, begitu loh, yang disebut sebagai anatta, begitu. Jadi pada saat itu ketika dia mampu, ya ini disebut yata butang pajanati atau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, yang sifatnya itu anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa aku. Yang ini juga yang tadi yang Bate jelaskan, yang disebut yoniso manasikara di dalam Sotapati Yangga atau faktor-faktor menuju Sotapanna. Mungkin belum sampai bisa melihat partikel-partikelnya Bante, tapi berusaha memahami Bante ya. Mungkin awalnya begitu dulu Bante. Ya. Ya, itu jadi kalau hanya berupa memahami, itu artinya dia bukan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, Sang Buddha, kenapa di dalam contohnya di Samadhisutta itu menjelaskan seseorang itu harus memiliki konsentrasi. Nah, Samahito bhikkhue bhikkhu yata bhutang pajanati. Samahito, orang yang punya konsentrasi. Dia mampu untuk bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, apa yang dia lihat segala sesuatu sebagaimana adanya? Nah, Sang Buddha melanjutkan. Nah, jadi ayang dukkha samudio, ayang dukkha, ayang samudia, ayang niroda, ayang dukkha niroda gamini patipada. Nah, jadi itu yang disebut melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, artinya dia bisa melihat 4 kebenaran mulia. Nah, jadi penjelasan-penjelasan yang tadi Bante jelaskan, seperti 4 elemen, begitu. Nah, itu juga sebenarnya adalah realitas sesungguhnya yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam kebenaran mulia akan penderitaan, begitu ya, yang termasuk di dalam 4 kebenaran mulia. Sangat berbahagia mendengar uraian Bante ini. Satu Bante. Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Ko Edi. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Silakan dari host. Bante, ini ada pertanyaan dari Tanya Sampada, Pandangi Bante. Bante izin bertanya, apakah kita beraspirasi Nibbanasa, Paccaya-Hoto, atau lenyapnya kekotoran batin juga merupakan suatu keinginan yang dapat menyebabkan kita terus terlahir di alam samsara ini? Ya, beraspirasi untuk mencapai nibbana ini adalah dijelaskan
sebagai sapa canda atau keinginan yang baik begitu ya. Nah, jadi bukan tanha, karena uh, kalau seseorang itu beraspirasi dengan tanha, dengan keinginan, nah keinginan tanha ini adalah didukung oleh awija, kebodohan. Nah, dia tidak menyadari segala sesuatu sebagaimana adanya, sehingga dia berpikir bahwa oh, sungguh baik jika saya terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai dewa, terlahir sebagai anak orang kaya, terlahir dengan wajah yang rupawan, dan seterusnya begitu ya. Nah, ini adalah keinginan atau tanha, atau dengan kata lain adalah loba diti begitu ya. Nah, jadi karena pandangan salah, karena kebodohan batin, karena moha, sehingga dia tidak menyadari bahwa yang dia inginkan itu sebenarnya tidak ada, itu hanyalah sebatas konsep. Nah, tetapi ketika seorang beraspirasi untuk mencapai nibbana atau lenyapnya kekotoran batin, nah ini adalah bukan tanha. Nah, tetapi dijelaskan ini adalah uh, sama canda, jadi keinginan yang baik begitu ya. Nah, jadi ketika Sang Buddha menginginkan Nibbana itu artinya dia tidak menginginkan kelahiran sebagai Saka, Raja para dewa, bukan menjadi keinginan sebagai Raja dunia gitu ya, seorang Raja Cakrawati begitu. Nah, tetapi untuk menjadi seorang sama Sang Buddha atau untuk berusaha untuk bisa mencapai Nibbana. Nah, satu contoh itu adalah satu kali bodhisatta kita itu terlahir uh, sebagai manusia. Pada saat itu dia melepas keduniawian menjadi seorang petapa. Nah, petapanya ini walaupun dia memiliki kesaktian yang luar biasa, tetapi dia berusaha untuk berlatih, memiliki keinginan yang sangat sedikit begitu ya. Yang awalnya dia itu tinggal di hutan yang sangat jauh dari pemukiman. Kemudian yang awalnya dia mencari ke sana kemari seperti buah-buahan, daun-daunan untuk dia bertahan hidup begitu ya. Nah, sampai pada akhirnya dia hanya memilih untuk tinggal di bawah satu pohon, di mana pohon itu ketika daunnya gugur, nah dia makan, kemudian ketika buahnya jatuh dia juga makan. Nah, sampai pada akhirnya dia memilih hanya duduk di satu spot. Nah, dia hanya mengambil buah-buahan atau daun-daunan yang jatuh hanya di jangkauannya atau di jatuh di sekitar tubuhnya saja begitu. Nah, jadi latihannya itu latihan yang mudah puas, kemudian juga didukung dengan moralitas yang luar biasa baik, dan juga didukung oleh konsentrasi yang sangat kuat. Nah, jadi bahkan kemurniannya itu bisa mengguncang istana Dewa Saka. Dengan dikatakan di dalam teks tersebut, Dewa Saka itu istananya itu gempa gitu ya. Jadi kursi Dewa Sakanya itu panas. Nah, kenapa kursi Dewa Saka itu bisa panas? Karena kalau si petapa ini dia punya pikiran bahwa dia ingin menjadi seorang raja dewa, raja para dewa, seperti seorang Saka. Nah, si Saka ini dia akan kehilangan istananya, dia akan kehilangan kedudukannya, dia akan kehilangan tempatnya sebagai raja para dewa. Hanya dengan pikiran si petapa yang memiliki kemurnian yang luar biasa, nah dia mampu untuk bisa menggoyangkan istana Dewa Saka begitu. Nah, makanya pada saat itu si Saka itu mengetahui bahwa istananya itu kedudukannya itu akan diambil oleh si petapa ini, kemudian dia ingin mengetes mengenai si petapa ini. Nah, jadi ketika dites itu, ketika ditanyakan, nah sebenarnya kamu itu menginginkan apa begitu, sampai kamu bisa berlatih sedemikian luar biasanya. Nah, jadi si petapa ini juga paham, oh Dewa Saka ini dia menanyakan keinginan saya berlatih seperti ini untuk apa. Nah, jadi pada saat itu si bodhisatta kita ini, beliau itu berkata bahwa, oh saya tidak menginginkan istana Dewa Saka, saya tidak menginginkan kemakmuran sebagai seorang raja dewa, tetapi yang saya cari itu hanyalah
pencapaian Sabanyutanyana atau pencapaian Maha Tahu, artinya menjadi seorang sama Sang Buddha. Saya hanya beraspirasi untuk mencapai nibbana begitu. Nah, jadi keinginan mencapai nibbana ini itu tidak sama dengan keinginan yang disertai dengan tanha atau keinginan loba begitu ya. Tetapi di sini adalah dijelaskan sebagai sama canda atau keinginan yang baik. Nah, jadi berbeda dengan tanha itu sendiri. Nah, jadi keinginan yang seperti ini itu tidak menyebabkan kita untuk terus terlahir di alam samsara, tetapi kalau kita memiliki keinginan yang kokoh dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya, nah artinya keinginan kita ini mendekatkan kita untuk tujuan yang akan kita capai, yaitu menjadi arahat atau terbebas dari kekotoran batin. Ya, seperti itu Nancy ya. Baik, terima kasih Dante. Pertanyaan selanjutnya dari slide juga. Dante, ini ada 2 pertanyaan dari Ci Yulianako. Yang pertama, Wandami Bante izin bertanya bagaimana cara mengatasi ketumpulan dalam mengamati objek meditasi, nafas masuk dan nafas keluar, setelah bermeditasi lebih dari 1 jam. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa parami telah dilakukan? Ya, sebenarnya Sang Buddha menjelaskan jika batin kita itu tumpul, batin kita itu gelisah begitu ya. Nah, jadi justru cara yang efektif untuk mengatasi ketumpulan batin itu dengan berlatih meditasi anapanasati, begitu nafas masuk dan nafas keluar. Tapi walaupun dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar, batin kita tetap tumpul, tetap gelisah begitu. Nah, jadi ada baiknya di sini mungkin Anda harus lebih rileks sebelum meditasi. Nah, jadi cara untuk membuat batin kita rileks, batin kita bahagia, itu adalah dengan yang pertama itu mengingat kebajikan. Nah, jadi sebelum meditasi tentang anapanasati, nah ada baiknya Anda memikirkan atau mengingat dulu terlebih dahulu kebajikan-kebajikan yang pernah Anda lakukan. Mungkin berdana kepada sangga, begitu ya. Mungkin mengingat momen ketika Anda berdana dana jubah katina, begitu kepada sangga, begitu atau berdana wihara kepada sangga. Nah, jadi pada saat Anda mengingat kebajikan-kebajikan seperti ini, nah biasanya itu membuat batin Anda lebih tenang, lebih bahagia. Nah, jadi kebahagiaan batin ini akan melahirkan ketenangan batin, di mana dengan batin yang tenang itu Anda akan lebih mudah, Anda akan lebih fokus terhadap objek meditasi. Nah, sehingga ketumpulan batin itu akan menjadi berkurang atau bahkan hilang ketika Anda mengamati objek meditasi. Ataupun cara yang lainnya mungkin dengan meditasi yang membuat Anda mendapatkan satu kebahagiaan, di mana untuk beberapa orang ketika dia mengingat kualitas-kualitas Sang Buddha, seperti Sang Buddha ini adalah seorang arahang, seorang yang telah terbebas dari semua kekotoran batin. Jadi hanya mengingat kualitas Sang Buddha ini terkadang dia menjadi bahagia begitu ya. Nah, jadi ketika dengan yang pertama itu merenungkan terhadap kualitas Sang Buddha, sehingga batin itu menjadi bahagia, dan kemudian setelah bahagia dia melanjutkan mengarahkan perhatiannya ke objek nafas masuk dan nafas keluar. Nah, sehingga pada saat itu biasanya batinnya itu menjadi tidak tumpul atau ketumpulan batinnya menjadi hilang. Atau jika dia tidak bisa, nah mungkin dia bisa berlatih meditasi dengan postur yang berbeda. Nah, jadi tidak hanya duduk, tetapi juga mungkin meditasi jalan, begitu ya. Nah, jadi berusaha untuk lebih rileks. Nah, jadi ketika badan dia menjadi rileks, batin pun juga akan otomatis menjadi rileks. Nah, sehingga pada saat tubuh dan juga batin rileks, dia akan mudah untuk bisa mengamati objek meditasi. Nah, ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa parami telah dilakukan?
Nah, jadi sebelum bagaimana parami itu telah dilakukan, yang pertama kita tentu harus memahami apa yang disebut parami. Nah, jadi parami itu adalah kebajikan yang kita lakukan, di mana kebajikannya ini kita tidak aspirasikan, kita tidak cita-citakan untuk pencapaian, contohnya menjadi terlahir menjadi orang kaya, terlahir di alam dewa, terlahir di keluarga yang mulia, terlahir dengan wajah yang cantik dan seterusnya begitu ya. Nah, tetapi ketika dia melakukan kebajikan, nah dia selalu mengaspirasikan atau bercita-cita semoga kebajikan ini itu mengkondisikan saya untuk mencapai nibbana atau mencapai kehancuran dari kekotoran batin begitu ya. Nah, ini itu yang disebut sebagai parami. Nah, jadi parami ini adalah kebajikan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mencapai nibbana. Nah, itu yang disebut sebagai parami. Nah, lalu apa kebajikan-kebajikan tersebut? Nah, jadi kebajikan itu juga bisa kita katakan sebagai dana, ya, berdana, kemudian menjaga sila, kemudian meditasi, begitu ya. Meditasi samatha, meditasi vipassana, begitu. Nah, kemudian ketika Anda bersabar pun, nah, jadi kesabaran Anda pun juga dikatakan juga sebagai parami. Nah, contohnya, Anda mungkin pada saat itu ketika memiliki kondisi mungkin dimarahi sama orang begitu, kemudian Anda mengingat, oh ya ini kemarahan ini tidak baik begitu. Nah, jadi saya harus melatih diri untuk bersabar. Nah, pada saat itu Anda mengerem rasa marah Anda dan juga fokus kepada latihan kesabaran Anda. Nah, jadi pada saat itu Anda juga dapat beraspirasi, oh semoga latihan ini bisa mengkondisikan saya untuk mencapai nibbana. Nah, bahkan latihan kesabaran itu pun juga bisa mengkondisikan Anda untuk mencapai nibbana, begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui bahwa parami telah dilakukan? Nah, jadi kalau kebajikan yang Anda lakukan itu Anda aspirasikan, Anda tujukan untuk mencapai nibbana, nah di situ Anda akan mengetahui bahwa oh saya sudah melakukan parami. Ya, Nancy. Terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya dari slide. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Ko Friendly. Wandami Bante, untuk meditasi Anapanasati, bagaimana kita tahu kapan untuk lanjut ke tahap berikutnya? Misalnya awalnya hanya mengetahui nafas masuk dan keluar, kapan kita tahu sudah waktunya untuk melihat panjang pendek nafas, dan setelahnya kapan kita tahu sudah waktunya untuk melihat seluruh tubuh nafas. Ya, jadi pada saat Anda berlatih meditasi, instruksi Sang Buddha adalah bagaimana kita mengetahui nafas masuk dan nafas keluar. Nah, di sini sebenarnya tantangan awal ketika seseorang berlatih meditasi Anapanasati adalah bagaimana menjaga perhatiannya untuk terus mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Nah, tantangan di sini adalah biasanya perhatiannya itu akan selalu keluar dari objek meditasi. Nah, jadi dia perlu mengerahkan usahanya, mengerahkan semangatnya agar terus menjaga perhatiannya di nafas masuk dan nafas keluar. Nah, ketika perhatiannya atau usahanya itu dia terus pertahankan, nah biasanya batinnya itu menjadi lebih tenang. Nah, dia itu punya banyak waktu untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Nah, pada saat itu biasanya tanpa dia perlu arahkan, dia akan mulai memahami bahwa oh nafas masuknya ini panjang, nafas keluarnya ini panjang, nafas masuknya ini pendek, nafas keluarnya ini pendek begitu. Kenapa? Karena yang awalnya itu pikirannya itu selalu diganggu oleh pikiran yang berkelana. Nah, jadi ketika pikiran berkelana ini menjadi berkurang, nah batinnya ini mulai mampu untuk memahami oh nafasnya panjang, nafasnya pendek. Kenapa? Karena pikiran-pikiran berkelana ini sudah mulai berkurang. Nah, kemudian ketika dia terus mempertahankan mengamati nafas masuk dan nafas keluar, nah terkadang dia mampu untuk memahami ini panjang, ini pendek. Nah, ketika pikiran berkelana ini mulai berkurang lagi, nah, kemudian dia mampu untuk bisa melihat seluruh tubuh nafas. Nah, jadi dia mampu untuk mengikuti
dari awal dia menarik nafas, artinya dia mampu untuk melihat awal nafas masuk. Nah, sepanjang dia menarik nafas, sepanjang itu juga dia melihat nafas masuk. Nah, jadi pada saat dia berhenti menarik nafas, nah dia melihat ujung dari nafas masuk. Nah, begitu dia mulai menghembuskan nafas, nah dia melihat awal dari nafas keluar. Ya, sepanjang dia menghembuskan nafas, dia juga memperhatikan, sepanjang itu juga dia memperhatikan eh, nafas keluar begitu. Nah, kemudian berhenti menghembuskan nafas, nah, dia melihat ujung dari nafas keluar. Nah, jadi dia bisa melihat seluruh tubuh nafas dari awal sampai akhir. Nah, kenapa dia bisa melihat ini? Karena pikiran berkelana itu sudah sangat berkurang banyak. Nah, sehingga dia mampu untuk bisa mempertahankan perhatiannya secara kontinu dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah, jadi sebenarnya tanpa dia sadari, dia itu sebenarnya sudah juga masuk ke dalam tahap berikutnya di dalam anapanasati. Nah, dimana kalau dia terus pertahankan kondisi memperhatikan seluruh tubuh nafas, nanti lama-lama nafasnya ini akan semakin halus, semakin halus, semakin halus, begitu ya. Dan ditandakan di tahap keempat yang Sang Buddha ajarkan di dalam tahapan anapanasati, yaitu pasambayang kaya sakara. Jadi dengan menarik nafas, dia menenangkan formasi tubuh nafas. Nah, jadi artinya dia mampu bahkan untuk melihat nafas yang halus. Nah, jadi kalau dia terus pertahankan demikian, nah, dia akan masuk ke dalam tahapan yang berikutnya, di mana biasanya nafasnya ini akan berubah menjadi tanda konsentrasi yang disebut anapana nimitta, begitu ya. Jadi tanda konsentrasi yang muncul dari memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Ya, seperti itu ya, Nancy. Ya, baik Bante. Dari Ko Friendly, eh, dia ada melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk melihat seluruh tubuh nafas, apakah kita melakukan pencatatan dalam batin setiap saat seperti nafas masuk awal, tengah, akhir, nafas keluar awal, tengah, akhir, atau cukup disadari saja tanpa perlu mencatat awal, tengah, dan akhir. Ya, biasanya kita tidak perlu untuk mencatat, oh ini awal, ini tengah, ini akhir, tetapi kita hanya perlu menyadari saja dan terus mengikuti dengan kesadaran kita, dengan kesadaran penuh kita, bahwa ini sepanjang kita menarik nafas, sepanjang itu juga nafas masuk kita sadari, begitupun juga pada saat kita mengembuskan nafas, sepanjang mengembuskan nafas kita juga menyadari seluruh tubuh napas dari awal sampai akhir tanpa perlu mencatat oh ini awal, ini tengah, ini atau ini akhir. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bante. Berhubung waktu sudah menunjukkan lewat dari pukul 8.30, maka pertanyaan yang belum terjawab yang sudah masuk akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuki sesi pelimpahan jasa. Bante, kita mohon bimbingan untuk pelimpahan jasa. Ya, mari kita baca Gata Pelimpahan Jasa bersama-sama. Eta wata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabe buta numo dantu sabe sata numo dantu saba sampati sidia idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame punyang asawa kaya wahang hotu. Idame punyang nibana sapacayo hotu. Mama punya bagang sabba satanang bajemi. Desa B me samang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Bandami Bante, terima kasih atas penjelasannya dan juga bimbingannya hari ini. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom meeting ini duluan Bante. Terima kasih Bante.
Ya, selamat malam semuanya. Demikianlah acara Q&A pada malam hari ini. Semoga kita semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Apabila sahabat Dhamma yang mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA Yayasan yaitu 0852 7711 1266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram PATVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara Q&A ini diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom Meeting dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Kemudian sebagai sedikit informasi, Zoom ini ada di-upload ke YouTube. Silakan mengunjungi channel PATVDH Sidikalang atau Yayasan Sadama Cutika dan jangan lupa untuk di-subscribe. Kemudian saya ingin informasikan mengenai Dhamma Yatra. Telah dibuka Dhamma Yatra atau tur ke India atau Nepal, mengunjungi tempat-tempat Buddhis seperti Taman Alam Lumbini, Bodh Gaya, Taman Rusa Isipatana, Kusinara, dan juga banyak sekali situs Buddhis bersejarah lainnya yang akan dibimbing langsung oleh Bante Utaranyana dari tanggal 25 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026. Bagi yang tertarik bisa menghubungi Elina Well Travel atau menghubungi nomor 0877 6828 3430. Oke, demikian informasi yang disampaikan. Sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan Suki Hontu, semoga Anda semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu.